Saya itikaf terus berdoa. Berdoanya sampai nggak di dalam hati tapi keluar kata-katanya. Doanya kayak gini, ya Allah, semoga orang yang meminjam uang pada saya besok bisa membayarnya. Kalau nggak bisa membayarnya, semoga cepat dicabut nyawanya. Besoknya pada bayar. Oh, pada bayar ya. Karena semalam dicabut nyawa ya. Iya, karena semalam yang pada ngutang ada di pinggir. Oh, ada di pinggir. Oh, sengaja Gitu, itu sengaja. dijoharkan ya. Emang gitu Ustaz ini Langsung mah. dijawab oleh Pak Ustaz. Jadi pertanyaan kok nggak bisa ditahan gitu, siang-siang gitu Iya. kan siang-siang lagi bau, lagi wangi-wangi nangka. Ya kan Ustaz, kita mah mana nafsu siang-siang begini Iya, gitu kan ini siang-siang. kan aromanya juga sedap kan. Iya. Mana harus ngewekuk gitu kan. Nah, itu Aduh, Pak. ngewekuk. Apa itu ngewekuk? Aduh, ngawak. Inilah malam 1000 bulan, ketika cahaya sorga menerangi bumi, ketika cahaya sorga menyinari bumi. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama di acara Kajian Pengajian, ngaji yang fun di bulan Ramadan. Setiap Ramadan kita sering mendengar satu malam yang katanya lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Namanya Lailatul Qadar. Masjid menjadi lebih ramai, orang-orang bergadang, ibadah ditingkatkan. Tapi sebenarnya ada apa dengan malam itu? Sepenting itukah sampai disebut lebih baik dari 1000 bulan? Subuh ini kita ingin membahasnya bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai makna. Seperti biasa, kita akan membahasnya dengan narasumber yang di episode yang lalu. Ya. Ustadz Genzi. Genzi siapa namanya? Ustadz itu. Langsung saja. Assalamualaikum. Ini. Sehat-sehat. Alhamdulillah Ustadz. Sehat kan? Luar Aduh, ini mohon maaf. biasa. Saya takut salah menyebutkan nama. Iya. Coba dijelaskan namanya siapa? Namanya Ustadz Miftah Farid. 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 Ustadz susah namanya. Miftah. Biasanya Sebenarnya dipanggilnya apa Ustadz? Pak Ustadz Miftah aja. Ustadz Miftah. Iya. Ustadz Miftah ya. Enggak, tapi paling gampang mah Ustadz Genjet. Ustadz Genzi. Iya, udah boleh, paling boleh. enak ya. Baik. Ustadz Uge. Uge, singkatannya Uge ya. Ustadz Genjet. Ustadz Genjet sebenarnya. Iya, Ustadz Bagus Uge, itu. ya. Jadi gampang diingat ya. Kalau Iya. nama tadi Miftah Farid, sulit Iya. itu. Iya. Iya. Ini Karena belum kenal ya. ya ini Uge, itu Ugi. Itu Tuh, Ugi. banyak di giginya tuh. Apa Mana? tuh, Ugi? Ustadz Gingsul, semua. Dia mah begitu Bisa Ustadz aja mainnya ya. Ustadz nggak boleh ya ke fisik-fisik gitu. Nggak boleh ya kan. Kan belum masuk puasa, belum imsak, masih Iya. aman ya. Aman ya. Saya juga Uge Ustadz. Ustadz Bisa. Gendut. Ustadz Gendut. Bisa aja Ugo. Cocok. Ini Ugo Ustadz Gondrong. Masya Allah. Ya luar biasa ya. Jadi malam hari ini juga kita sama ingin banyak-banyak bertanya kepada Ustadz ya. Betul. Ustadz Genjet. Ustadz Uge. Ustadz Genjet ya. Ustadz Genut. Betul. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah bertanya tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis, ya, betul, dan betul. alhamdulillah semuanya terjawab dengan sangat mantap ya. Iya. Walaupun sebenarnya masih geremet karena Iya, masih panjang banyak sebetulnya bahasannya ya. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas yang tidak jauh-jauh juga kaitannya dengan Al-Quran, yaitu Betul. malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut diturunkannya Al-Quran. Al-Quran. Apakah betul seperti itu, Ustaz? Iya. Nah, silakan ditanyakan dulu pertanyaan pertamanya. Ya, seperti biasa Ustadz di segmen pertama ini pertanyaannya tidak terlalu berat. Betul. Masih sederhana ya. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu, Taj? Iya. Oke. Lailatul Qadar. Lailatul itu maknanya malam, artinya malam. Kalau siang, naharon, siang. Kalau malam, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Qadar itu adalah salah satu malam yang begitu sangat luar biasa.
bandingan pahala ibadahnya khairum min alfi syahrin. Akan mana orang-orang yang ibadah di malam-malam Lailatul Qadar itu akan lebih baik pahalanya daripada 1000 Bulan. atau 83 tahun ya. 83 tahun ya. Dan juga ada salah satu riwayat menyatakan itu juga termasuk malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim seperti itu. Itu jatuh di tanggal berapa kalau persisnya, tepatnya gitu. Nah, Tanggal. untuk tanggalnya atau malamnya ya. Malamnya, gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ya. Dan Allah tidak berikan penjelasan lebih rinci atau lebih jelas. Yang pasti kenapa Allah rahasiakan di malam-malam Lailatul Qadar itu supaya orang-orang ibadah itu tidak hanya fokus di satu malam saja. Iya. Seperti Jadi mystery box ya. iya seperti itu. Mystery box. Dan bukan hanya itu, malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan, penuh ampunan, penuh rahmat Allah kan gitu kan. Bahkan Allah memberikan ampunan yang begitu sangat luar biasa, pintu neraka pun ditutup, pintu surga dibuka dan maghfirah Allah turunkan dan keadaan malamnya tuh tenang, ya, nikmat, indah. Seperti itu keadaannya. Salah satu tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu keadaan malam itu terang, tenang, ya, tidak mendung cuacanya, pokoknya bersahabatlah Iya, iya. dengan kita. Oke, berarti Ustadz itu sebetulnya ya kalau saya tangkap obrolan, maaf kalau salah ya. Betul. Kan ada yang bilang cari di malam-malam ganjil itu enggak berarti ya? Oh iya, ada juga memang ada pendapat ulama seperti itu. Carilah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Bahkan ada juga yang dari malam 21 sampai malam 30 itu tiap malam iktikaf di masjid-masjid terdekat atau di masjid-masjid yang ada di wilayah lingkungan setempat seperti itu. Nah ini pertanyaan Mas Opi kemarin, kenapa itikaf itu harus di masjid? Kan bisa di rumah katanya Oke. begitu. Ini orangnya nggak ada di sini. Ya. Iktikaf itu kan artinya kan diam. Ah, Diam bukan sembarang diam. Diam bukan hanya kita nyok HP, bukan berarti kita minum kopi, bukan berarti kita nongkrong saja. Ya. Tapi kenapa harus di masjid? Karena masjid adalah rumahnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Ya, artinya memang harus di masjid kalau itikaf. Tidak boleh di rumah, tidak boleh di kafe. Tapi kalau domba cup di lapang boleh? Oh boleh. Oh, boleh ya. Kalau domba cup itu silahkan ya. Boleh ya. Nah ini masih berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, Ustadz. Betul, Memang saya tidak mengacu ke sana Iya, pertanyaannya, boleh. tapi lebih seperti saya tertarik dengan tadi orang tuh kan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tuh misteri, tidak ada yang tahu kan. Betul. Nah, tapi dengan cara kita itikaf di masjid dari tanggal 21 ya, betul? Ya betul. Sampai akhir. Betul. Nah itu ada kesempatan berpeluang untuk mendapatkannya. Yang jadi pertanyaannya, Ustadz pernah mendapatkan malam itu, malam Lailatul Qadar? Yang saya rasakan Ya. ketika memimpin jamaah, Ustadz karena pribadi nih, iya mungkin. saya pribadi ya, ketika melakukan itu, ya itu tadi ketenangan bisa dirasakan, doa cepat diijabahnya oleh Allah. Di tahun 2014 saya berdoa sama Allah, ya Allah, aku ingin berangkat ke tanah suci, ingin umroh atau haji. Alhamdulillah Allah ijabah, berangkat di tahun 2019. 2019. Terjawab setelah 4 Terjawab tahun. setelah 4 tahun atau 5 tahun ya. 5 tahun lah kurang lebih. 5 tahun yang akan datang. Dan itu saya rasakan dan saya alami ketika di malam Qadar tuh, ketika kita contoh minta rezeki ya sama Allah. Ya Allah, aku berikan rezeki yang berkah yang banyak untuk mencukupi saya dan keluarga untuk ibadah. Ya alhamdulillah kontan, besoknya Allah kasih. Seperti itu. Itu imbas dari merasakan hasil mendapatkan daripada ya. malam Lailatul Qadar itu Iya, ya. mudah-mudahan. Luar biasa, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Amin, amin. Insya Allah. Amin, amin. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh orang yang tidak hadir. Bapak Opik karena tidak hadir, diwakilkan lagi sama Bapak Ilham. Sama Bapak Ilham. Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut lebih baik daripada 1000 bulan? Oke. Kenapa malam Qadar lebih daripada 1000 bulan? Karena pada malam itu pahala ibadah Allah lipat gandakan secara luar biasa. Ya. 1000 bulan bukan angka simbolik kecil ya, Ya. bukan angka kecil, tapi rentang waktu yang sangat panjang dalam kehidupan manusia. Satu malam bisa mengubah nilai hidup seorang secara drastis. Dari bawah akan langsung melesat menjadi di atas. Di atas. Ya seperti itu. Apalagi ibadahnya dengan ilmu tadi ya. Kemarin yang kita bahas. Ya. Dengan ilmunya,
dengan tata cara yang baik, adab yang baik, insya Allah. Karena akhlak juga di atas ilmu. Oke. Akhlak di atas ilmu, ilmu di bawah akhlak. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu, tetap kita pun harus punya akhlak yang baik. Baik kepada manusia, baik kepada alam, baik kepada hewan, dan juga kepada sama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa. Ustadz, ini mumpung lagi ngomongin tentang malam Lailatul Qadar ya. Ya. Ini saya perwakilan dari enggak perwakilan, ini saya aja Ustadz ya. Betul. Kamu mewakili siapa? Kamu kayak wali kelas ya? Iya enggak, Segala saya tidak mewakili. mewakilkan siapapun Ustadz. Iya. Ini khususnya diri saya. Betul. Saya dari dulu entah kenapa gitu ya, tidak pernah tertarik karena mungkin memang belum ada aja gitu ya, belum ada penjelasan yang sangat jelas amat jelas gitu ya. Ya. Kenapa saya tidak pernah tertarik terhadap malam Lailatul Qadar? Itu gara-gara apa Ustadz? Oke. Apakah hidayah tidak datang-datang atau memang Allah membiarkan saya seperti itu Ustadz? Oke, baik. Kenapa nggak tertarik ya sama Lailatul Qadar? Padahal itu Allah lipat gandakan tadi pahalanya. Iya. Yang pertama, mungkin salah satu faktornya kita belum paham ilmunya, Iya. belum tahu tentang keutamaan malam Qadar. Yang kedua, mungkin karena kitanya masih belum terbuka hati untuk lebih tergugah menjalankan ibadah di 10 malam terakhir. Makanya saya pesan untuk akang-akang semuanya di sini, di malam nanti 10 hari terakhir kita maksimalkan ibadah di masjid-masjid terdekat. Di malam dari tanggal 21 sampai malam 30 ya, dari jam 12 atau dari jam 1 kita mulai di situ untuk 12 malam ya? memaksimalkan ibadah. Iya. 12 malam atau jam 1 lah kita memulainya ya di waktu dini hari. Oke, berarti siangnya kita masih tetap bisa mencari nafkah ya? Insya Allah masih bisa. Oh. Betul. Ya itu mungkin karena ganjarannya pahala nih, pahala masalahnya nggak kelihatan Ustaz. Iya. Jadi kan Iya. kita leha-leha aja gitu, Iya, mau dikasih 2 kali lipat, 4 kali lipat. Betul. Nah, karena nggak kerasa mungkin Ustaz. Jadi kita malas-malesan. Apa wajar nggak kita punya perasaan kayak gitu Ustaz? Ya, wajar. Mungkin keterbatasan ilmu juga ya. Yang kedua, kenapa pahalanya Allah tidak kasih semuanya, bahkan tidak Allah dohirkan atau tidak Allah perjelas. Bahkan ada yang disembunyikan. Bahkan Allah memberikan jawaban dari apa yang kita panjatkan di malam-malam 10 hari tadi itu, Allah memberikannya dari jalan yang lain, arah yang lain. Pahalanya pun itu ada yang Allah kasih nanti di akhirat, ada yang Allah kasih di dunia. Jadi tidak semua Allah kasih pahalanya di dunia, tapi nanti akan kita jemput, akan kita dapatkan di alam akhirat. Ya syukur-syukur mudah-mudahan kita semua dengan adanya malam Qadar itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin. Dan kita dijadikan hamba-hamba yang nantinya masuk ke dalam surga, yang bersama dengan para nabi, para rasul, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wah, jadi tertarik saya buat nyari nih. Amin. Kalau kemarin-kemarin emang nggak pernah ada yang masuk ke kepala saya. Sekarang bagaimana udah? Ada sekarang. pencerahan ya? Iya, ada. Jadi pengen saya Lailatul Iya, Oh Qadar. begitu nanti kita ikut kajian Ustadz saja ya. Amin insyaallah. Kensi ya. Insyaallah. Ustaz jangan bosan sini ya. Insyaallah. Panjang umur Ustaz ya. Amin amin. Panjang ya. Iya. Baik, dan ini Dan kita berkah, ya. masuk ke pertanyaan selanjutnya mungkin Ya, Bapak boleh. Abes. Ini ada pertanyaan lagi ya, Pak Ustadz. Kalau pertanyaan pertama kan tadi ringan, ya. Pertanyaan kedua ya lumayan. Nah ini pertanyaan ketiga lumayan agak berat. Iya. Pak Ustadz bisa 50-50, bisa call a friend, atau bisa Allah calling, dipanggil Allah. Oh enggak ya, bukan. Jadi ini pertanyaannya Pak Ustadz nih, apa yang sebenarnya terjadi pada malam Lailatul Qadar itu? Oke. Sebelum dijawab, ditahan dulu seperti biasa. Ini kita Kopi hadirkan. Iya. Aduh. Tadi saya minum duluan, mohon maaf. Saya mendahului. Bismillah. Ini dari Yoms Kopi. Ya, brand sendiri jadi diiklanin Seperti sendiri. biasa, Luar biasa. ini Yoms Kopi, teman galaumu setiap hari. Luar biasa. Baik, silakan dijawab Pak Ustadz. Oke. Kenapa sebenarnya apa yang terjadi pada Lailatul Qadar ya? Iya. Bahwa para malaikat itu turun. Yang tadi yang kemarin saya sebutkan malaikat ada di langit itu semuanya turun. Bahkan malaikat itu turun ke bumi membawa keberkahan dan ketetapan atas izin Allah. Malam itu pokoknya penuh dengan kedamaian hingga terbit fajar ya. Secara spiritual, ia adalah malam yang sangat dekat antara langit dan bumi. Jadi di malam-malam Lailatul Qadar itu langit itu
kayak deket gitu kan, seperti dekat ya, seperti antara aku dan kamu. Asik. Seperti itu kan. Ya, malam ketika doa memiliki nilai sangat besar, bahkan yang tadi disebutkan derajat manusia dari bawah akan bisa naik ke atas. Kita pengen diangkat jabatan misalkan, ingin punya karir yang melesat misalkan, ingin punya rezeki yang banyak berkah dipakai ibadah misalkan, insya Allah Allah kasih, asal niat yang kita lakukan dan kita doakan sama Allah, kita benar-benar menjalankannya sesuai dengan apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Emang kejadian waktu tahun kemarin pas malam Lailatul Qadar, saya itikaf terus berdoa. Berdoanya sampai nggak di dalam hati tapi keluar kata-katanya. Doanya kayak gini, ya Allah, semoga orang yang meminjam uang pada saya besok bisa membayarnya. Kalau nggak bisa membayarnya, semoga cepat dicabut nyawanya. Besoknya pada bayar. Oh, pada bayar ya. Karena Daripada semalam dicabut nyawa ya. Iya, karena semalam yang pada ngutang ada di pinggir. Oh, ada di pinggir. Oh, sengaja Gitu, itu sengaja. dijoharkan ya. Emang gitu Ustaz ini Langsung mah. dijawab oleh Pak Ustaz. Dia ancam jadi bayar hutang. Dijawab langsung. Dan orang-orangnya ada di pinggir. Iya, aduh. Terus orangnya dilantangin ya. Lantang ya bacanya. Aduh. Tapi Langsung kontak. ya kan ini ngomongin malam Lailatul Qadar nih, mungkin ada ibarat yang paling mudah ya Ustadz ya, kayak misalkan koneksi internet. Oh iya, Ya, koneksi internet itu kalau siang lemot minta ampun Ustadz. iya betul. Ya, tapi kalau di tengah-tengah malam itu ngebut. Ngebut. Nah, jadi ketika kita minta doa sama Allah tuh koneksinya emang secepat itu Ustadz. Betul. 5G itu Ustadz. Wah, pokoknya dasar sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Karena malam-malam waktu itu malam diijabahnya doa. Oh. Ya, jadi jangan sampai kita merasa punya dosa, banyak dosa, tapi kita tidak mau ibadah, itu sangat salah ya. Ya. Justru dengan kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan-kekurangan yang kita punya, maka di malam-malam itu kita perbaiki. Yang tadinya kita kurang baik sama sahabat, sama tetangga, dengan keluarga, di situ kita minta sama Allah biar diharmoniskan, biar didamaikan seperti itu. Wah, luar biasa. Dan diberkahkan ya kehidupan utamanya, kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan yang taat. Begadang berarti itu Ustadz. Begadang Boleh itu begadang. boleh kalau begadang positif. Ada artinya. Ada artinya. Betul. Begadang jangan begadang. Kan seperti Iya. itu. Kalau tiada artinya. Kalau ada artinya Iya, boleh saja ya. Iya, kalau ada artinya begadang silakan. Yang penting pakai yang positif, bukan yang negatif seperti itu. Iya betul. Tapi itu Pak Ustadz, kalau sebelum kita itikaf kita bercampur dulu bersama istri, itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Ya, Bercampur lagi. Boleh kan bertanya. Bercampur. Setiap Ini episode setiap dia episode bercampur. Ustadz pertanyaannya Kan bercampur terus. ya nggak boleh itu. Kita bercampur berhubungan dengan istri itu ketika waktu puasa di siang hari. Oh, tuh. Itu nggak boleh. Boleh, Itu ya. bahkan kita tuh disuruh bayar kodok puasanya 60 hari. Fidyah ya, Tuh. bayar fidyah. Dari fidyah. Tapi kalau kita masih mampu dengan puasa tidak apa-apa. Ya, Kalau kecuali kita banyak mampu duit. dengan sodako membagi fakir miskin itu juga tidak apa-apa. Sekemampuan kita aja. Ya, boleh bercampur. Jadi 2 bulan bandingannya, 1 kali melakukan kesalahan tadi, walaupun suami istri sudah sah, sudah nikah, yaitu tetap harus dibayar. Jadi pertanyaan kok nggak bisa ditahan gitu siang-siang gitu Iya. kan siang-siang lagi bau lagi wangi-wangi nangka Ya kan Ustadz, kita mah mana nafsu siang-siang begini Iya, gitu kan ini siang-siang. kan aromanya juga sedap kan. Iya. Mana harus ngewekuk gitu Nah, kan. itu Aduh, dah. ngewekuk. Apa itu ngawakku? Aduh, Sulit. Maka mana puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dahaga saja ya. Iya. Tapi kita harus menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Sabar, ridho, ikhlas atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tidak terasa nih Ustadz, kita sudah masuk di segmen 3 ya, dan akan dipertanyakan ini biasanya masuk segmen 3 atau segmen selanjutnya itu agak berat-berat pertanyaannya ya. Masya Allah. Nah biar tidak berat, Ustadz saya izinkan untuk minum lagi Ustadz. Iya, boleh, Ustaz, ini. boleh bersama Bersama Yoms Kopi. Yoms Kopi ya. Saat Bismillah. hidupmu terasa berat, mungkin kopi menjadi sahabat. Iya, itu dia. Kopi rasa cai hera. Kalian Ustadz. baik kan? Ini mah di luar konteks Lailatul Qadar ya. Mangga, Saya mau mangga. tanya dulu. Boleh, Katanya orang yang suka minum kopi itu jika ada setenggak espresso di dalam lambungnya itu akan masuk surga. Betul Ustadz itu? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Iya.
Pokoknya bukan hanya minum kopi ya. Semua minuman yang kita minum dengan membaca doa diakhiri dengan alhamdulillah, itu akan menyehatkan badan dan akan membuat kehidupan manusia itu berkah. Makanya kenapa Rasulullah memberikan nasihat contoh yang baik, mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, sesudah makan dan minum alhamdulillah. Artinya setiap yang kita lakukan dengan awalan dengan bismillahirrahmanirrahim itu akan mendatangkan rahmat dan keberkahan. Itu ada kelanjutannya pada sudah makan, sebelum makan tadi apa? Baca bismillah. Baca bismillah, sudah makan alhamdulillah. Sudah sebel tidur saja. Sudah sebel tidur saja. Tidur saja dah. Udah sebel mau ngapain lagi ya kan? Iya benar. Emang begitu. Iya. Ya Ustaz Jas, berarti memang minum kopi bisa masuk surga itu betul asal berkah. Berkah. Ya, Betul. diawali dengan bismillah. Sebetulnya tidak hanya minum kopi saja. Betul. Seluruh yang masuk ke dalam tubuh yang kita konsumsi jika diawali dengan bismillah, itu bisa mengantarkan rahmat Allah. Amin. Amin ya Masya rabbal Allah. alamin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Luar biasa. Kita tidak akan bosan-bosan mengundang narasumber seperti Ustadz Genzi ini ya. Dan buat teman-teman di rumah, pokoknya jangan kangen kalau misalkan nanti Ustadz Genzi ternyata di episode selanjutnya berhalangan hadir karena satu lain hal ya. Ya, marema Ustadz mah. Marema karena orderannya banyak ya Ustadz. Ustadz tapi kesini mah khususin atau waktunya ya. Panggilannya banyak. Insya Allah. Ya, mau dimanapun Dikondisikan. Marema juga. Iya. Gitu ya. Baik, ini masuk ke CP3 nih, Bapak Pici boleh bertanya Iya, lagi. saya mau bertanya nih Ustadz, kan sebenarnya mah tadi Kan udah ada ya di lagunya. awal. Ada anak bertanya pada Ustadz. Ustadznya. Iya. Silakan. Mangga. Kenapa malam Lailatul Qadar itu Nggak usah pakai tanda. dirahasiakan? Oh, nggak usah. Nggak usah pakai tanda. Hah. Itu kenapa dirahasiakan Ustadz? Kayak kan sebenarnya udah kejawab sih tadi ini. Cuma pertanyaan tadi di awal ya. Iya. Mister Ya. itu, Mister. Kita ganti dulu pertanyaannya Boleh, Ustadz boleh, ya. Ya udah, ini sebetulnya pertanyaan saya tapi Ya. saya lempar lah. Ya makasih ya Boleh, pertanyaannya ya saya makan. Apakah Lailatul Qadar itu sepenting itu bagi kehidupan kita Ustadz? Sangat penting. Wih, Sangat penting. ini Kenapa sangat penting? Karena di malam itu memberikan kesempatan peluang emas. Ibarat kata kita itu sudah ada celah untuk mendapatkan suatu prestasi. Ketika kita mampu, kenapa gak kita ambil? Ya, Kan seperti itu. Ya. Tetapi ketika kita tidak mampu, itu ada potensi untuk kita dapat juara, yang bisa jadi nggak juara kalau kitanya nggak mampu. Tetapi ketika Allah memberikan kesempatan di malam Qadar, itu insya Allah semua umat muslimin muslimat, khusus di Indonesia, umumnya dimanapun berada, itu akan bisa melaksanakannya, dan apalagi dengan dorongan dari hati yang ikhlas dan ridho. Yang pertama akan menghapus dosa-dosa di masa lalu, akan memperbaiki arah kehidupan, akan habluminallahnya akan semakin luar biasa. Wah, luar biasa. Seperti pintu besar yang dibuka lebar-lebar ya. Pertanyaannya bukan lagi seperti itukah, tetapi siapkah kita memanfaatkannya? Apakah bisa di malam Lailatul Qadar kita itu bisa memanfaatkan momentum yang Allah kasih? Apalagi di bulan Ramadan tahun ini seperti itu. Tahun kali ya kan Ustadz ya. Tahun kali. Masih kasih umur juga, tapi sayang ya Pak Ustadz ya betul. kalau nggak di Kesempatan jangan disia-siakan seperti siapkan itu. gitu. Nah ini Pak Ustadz, saya ada pertanyaan nih, bukan masalah Lailatul Qadar ya, Iya. tapi ini tentang kata, kata orang Sunda. Ya. Ada sebagian orang Sunda, salah satunya teman-teman saya ini, kalau ngobrol suka mengeluarkan kata baheula, sedangkan dalam urutan itu kan alif, ba, ta. Betul kan? Gitu kan? Tapi teman-teman suka bilang baheula mah, baheula mah, baheula. Harusnya kan alif heula. Nah, itu gimana, Pak Ustaz? Oke. Baheula makna di situ bukan berarti harus ba dulu dalam huruf bahasa Arab gitu Wah, ya. iya Ustadz emang berkelakar Ustadz kan. Iya. Ya. Ya kan? Enggak, baheula memang baheula itu kan itu bahasa Sunda ya. Iya. Baheula teh sesuatu keadaan waktu di masa lalu. Kapungkur. Kan bisa Baheula. kapungkur. Nah, atau alif heula. Nah, kan gitu. Iya. Seperti itu. Iya, kan? Udah Ustadz, ini saya yang malu Ustadz. Itu beda ya.
Aduh. Itu Tambah memang roget si Anu. ya apa ini guyonan yang memang harus ada hiburan. Ya, Untuk apa untuk kru atau untuk penonton yang nonton dimanapun berada kan seperti itu. biar tahu jadi nanti diubah bukan baheula tapi bareto kepungkur kan bisa kan. Oh, bisa, gitu bisa, kan. iya, bisa. Kalau baheula kan sebetulnya alif heula. Iya. Kenapa baheula? Eta mah heureunanya. Iya. Begitu ada-ada aja Ustaz. Iya, tenanawan. Ustaz, ini saya mau Santuy. mau nanya lagi kan tadi Boleh, ada boleh. momen ibadah yang 1 tahun sekali, ada juga ibadah yang momennya itu 1 minggu sekali kayak sholat Jumat. Ya. Ini keresahan saya pribadi Ustaz. Betul. Kenapa selama saya Jumatan itu nggak pernah benar-benar ada materi khutbah yang narep Ustaz? Saya nggak ingat sama sekali. Apakah saya bedegong ya Ustaz? Oke. Bagaimana ini? Kenapa Iya. ilmu yang disampaikan oleh seorang imam khotib atau seorang penceramah kadang nggak masuk sama kita? Ya. Yang pertama sebabnya, saya bahas sedikit-sedikit ya. Kita bahas dulu dari seorang kiai ustadz yang menyampaikan. Yang menyampaikannya ini, mohon maaf, apakah ikhlas, apakah tidak? Apakah dengan hati atau hanya dengan ucapan saja? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ilmu itu tidak masuk ke dalam hati atau kepada pikiran kita? Yang kedua mungkin dari faktor kehidupan. Mohon maaf, bisa dari makanan, minuman yang kita makan, apakah halal, apakah haram, apakah subhat. Nah, seperti itu. Ya. Karena hati ini akan menjadi beku. Hati ini akan menjadi gelap ketika kita mengkonsumsi makanan, minuman yang tidak halal. Tapi insya Allah kalau kita mengkonsumsi makanan minuman yang halal, apalagi tadi yang kita bahas ya, Ya. mau makan, mau minum baca Bismillah. sudahnya alhamdulillah, itu akan membuka betul hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang disampaikan oleh siapapun. Seperti itu. Nah, kalau usia kan masih muda ya. Masih muda Ustaz. Kalau sudah tua kan bubar poho. Iya. Nah, tapi ada juga suatu seiran atau lagu ya. Saya boleh melagu ya sedikit. boleh. Boleh. Adanya. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Lengit. Oh, Hilang lagi. dalam maknanya Ustaz. Tetapi oh iya sangat dalam. Tetapi kalau kita belajar dari kecil maka kenapa utubul imam nahillah bahkan Rasulullah mengatakan belajarlah engkau dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Kenapa diwajibkan dari kita mulai lahir? Agar ilmu-ilmu yang dipelajari dari usia dini 4 tahun, 5 tahun sampai usia 15 tahun itu masa-masa yang sangat Golden bagus. age ya itu ya. Golden age. IQ-nya akan sangat cepat menerima ilmu-ilmunya. Seperti itu. Oke, berarti dulu saya nggak salah nih waktu belajar ada ilmu psikologi dulu yang menjelaskan bahwa belajar itu never ending proses. Betul. Adalah proses yang tidak pernah selesai. Iya. Belajar itu berarti itu sangat berkesinambungan ya Oh Ustaz ya? jelas, sangat bersenambungan. Jadi jangan berhentilah kita untuk terus mencari ilmu. Nah, itu, Apalagi Ustaz. ilmu yang wajib 3 ini ya. Iya. Fikih, tauhid, tasawuf. Ini sangat pokok untuk semua muslimin muslimat, untuk semua mukminin. Ini wajib mempelajari ini. Jangan belajar ilmu marifat kalau tidak belajar ilmu syariat. Seperti itu kan. Jadi kalau kita belajar ilmu marifat saja, syariatnya tidak dipelajari, batal, tidak sah. Ya. Contoh, kenapa kita harus belajar ilmu syariat? Seperti kita mau sholat, harus wudu dulu, betul? Betul. Sholatnya harus dikerja. Kalau ilmu marifat tanpa ilmu syariat, udah yakin sama Allah gak usah sholat, misalkan seperti itu. Ibarat kata kita mau minum air, otomatis air harus ada di gelas dulu kan. Ya, ya. Syariatnya, pelantarannya. Kalau air nggak ada di gelas, apa yang akan kita minum? Seperti itu. Luar biasa Ustaz. Yang tadi juga yang perkara Jumatan saya kembali lagi ya Ustaz ya. Kan memang niat Atau saya tidur, pas Jumatannya Enggak, tidur. Saya enggak tidur, Oh, enggak Ustaz. tidur. Saya udah Kirain niat tidur gitu dari kan. rumah kan udah wangi gitu kan. Oh, datang ke masjid udah siap Atau nyimak. bahasa Arab yang khutbahnya. Enggak, ini pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Cuman dia bunyinya alhamdulillah. Oh, itu mikna berarti sauna. Itu apa? Ya jadi sulit lah saya menangkapnya. Iya, karena kurang jelas juga ya penyampaiannya. Gitu. Mau saya kasih tahu misalkan ini jangan dilokat kan nggak enak gitu. Di lokat. Tapi kan Urusannya biasanya ada masjid Aceh yang apa memang Timur tidak sana ya. memperhatikan audionya mungkin Ustadz gitu. Betul. Ya itu, memang itu salah satu faktor juga yang bisa menyebabkan para jamaah Jumat yang mana tidak bisa mengerti Iya. akan apa yang disampaikan. Tapi insya Allah
walaupun tidak dimengerti, walaupun dengan bahasa Arab misalkan kita Jumatan khotibnya memakai bahasa Arab itu sah. Itu sah ya. Sah ya. Bahkan ulama-ulama dulu, ulama-ulama sufi itu tidak dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Lebih singkat, lebih cepat. Ya, Lebih ya, cepat. ya. Karena yang Jumatan identiknya nggak mau lama kan? Betul. Leres? Ya. Leres. Tidak mau lama, 5 menit beres salat. Ya, Seperti itu. emang sih pernah di masjid sholat Jumat si khotibnya itu pakai bahasa Arab nggak lama. Nggak lama. Gitu. Iya, Rata-rata nggak lama. Jadi lebih baik pakai bahasa Arab ya. Ya, Jadi cepet gitu. iya sama aja sih. Cuman lebih bagusnya kita harus memperdalam juga makna arti dari bahasa Arab. Yang mana kita belum paham ya usahakanlah kita bisa tahu Iya. artinya minimal. Ya, seperti halnya seperti saya setiap episode Iya. selalu mengutarakan satu ayat ya. Betul sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Luar Maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan. Ya itu maksudnya seperti itu ya. Iya, iya. Tahu memahami artinya juga. Betul, ya. betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Biasa sekali. Kita udah 2 kali ketemu sama Al Ustadz Gen Z Iya. ini ya. Mudah-mudahan ya tidak hanya berdua kali. Harapan kita mudah-mudahan kita bisa Iya. Ada terus di episode bersinergi selanjutnya. ya. Iya Amin, betul. ya Allah. Nah ini kita sebenarnya berdoanya semoga Ustadz Marema atau semoga Ustadz ada waktu terus ke sini yang mana ya Ustadz ya? Semuanya. Oh semuanya. Ini kalau Iya. kita doain Marema nanti takut nggak ke sini lagi. Intinya kan minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Oh ya. Minta uang ya Allah yang banyak buat sholat, buat berbagi kepada yatim piatu, buat fakir miskin kan harus lengkap. Iya. Jangan kita minta sama Allah uangnya saja yang banyak. Entah untuk apa nantinya jangan. Jadi harus jelas. Beruntuknya untuk apa ini kita minta uang sama Allah. Maka guru saya mengatakan, so kalau minta uang sama Allah silahkan yang banyak, tapi ada makna ada kata-kata yang harus kita lebih perjelas. Minta sama Allah rezekinya, uangnya buat apa? Buat sodako, buat membangun pesantren, buat mewakafkan tanah untuk membangun masjid. Ya, seperti itu. Itu kan Oke. lebih berkah luar biasa. Ah, Ustadz ini ngobrolin masalah ini lagi. Ada iya, lagi ya. iya. Nih, Ustadz saya kan berdoa nih. Jumatan lagi. Iya. Nggak apa-apa ya Jumatan. Ada canceling lewat, saya masukin uang. Betul. Terus kita berharap berdoa banyak nih sama Allah. Ya. Ternyata nggak dikabul. Boleh nggak uang yang di canceling itu kita ambil lagi? Oh jangan. Karena nggak works ini kata saya. kan doa itu nggak bisa terkadang nggak langsung diijabah kayak iya. Pak Ustadz Tadi- mau umroh atau haji kan Iya. 5 tahun kemudian diijabah. Gitu. Nabi Kamu mah Ibrahim. poktorolong itu mah. Poktorolong. Iya soalnya kan kita kayak udah bayar gitu. Iya, Pak Apa yang Torolong memang gitu, tidak ada teh. kaitannya Ustaz? Kamu mah kayak main dingdong. Kita udah sedekah. masukin koinnya, kudu langsung main gamenya. Gitu. Bukan gitu konsep. Bukan gitu ya? Bukan, saya ngejawab Ustaz diam Ustaz. Saya ngejawab. Boleh, silakan. Masih Mangga, masih mangga. ini masih Siap. ya masih Iya. nggak boleh marah-marah ya. Iya nggak boleh Ya, marah-marah. intinya gitu, nggak bisa poktorolong Pak. Iya. Saya ngejawab nih, punten nih, izin ya. Iya. Berarti nggak boleh diambil lagi. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Itu kan sudah haknya bukan berpindah. Oke. Haknya bukan hak Anda lagi, hak yang membutuhkan. Oke. Begitu. Kalau diambil lagi berarti Anda mencuri hak orang lain. Aduh. Masya Allah. Aduh. Izin. Ini Mangga. Pak Ustaz, ini memang Siap. suka Maaf, ini. berkelakar Iya, Ustaz. iya. Saya kebawa Lanjut, emosi iya. soalnya nggak bisa poktorolong. Iya soalnya kan kemarin gitu katanya kalau mau dilipat gandakan rezekinya kita harus memasukkan. Nah kan saya orangnya nggak sabaran dari kemarin Ustaz. Kayak 50.000 ku saya asupkan sugan jadi 5 juta misalkan Iya. gitu. Efeknya henteu wae Ustaz. Betul. Bapak investasi, mau sedako. Jadi kan gini ya, saya tambahin ya Kang ya. Kenapa doa kita kadang-kadang belum ada jawaban? Tadi ya, seperti tadi kita berdoa di tahun beberapa tahun yang lalu, Allah ijabah di 5 tahun yang akan datang. Dan juga Allah mengijabah doa kita tidak semuanya Allah kasih di dunia, tapi Allah nanti kasih di akhirat. Nah, itu sih. Oke baik Ustaz akan saya perbaiki Mangga. perilaku saya menyimpang itu Ustaz. Iya, bagus. Harus seperti itu ya. Saya juga jadi dari ceritanya Vici ini ya, jadi saya juga mengingat buat saya bahwa apa yang sudah bukan hak kita, Iya, ya, jangan diambil kembali. betul. Secuil biji beras pun gitu nggak Iya, boleh ya. betul. Sudah diberikan gitu. Ya. Karena uang yang Allah kasih lewat kita tidak semuanya untuk kita. Ya. Kita punya istri, punya anak, itu adalah rezeki istri dan anak. Tidak boleh diambil lagi. Tidak boleh diambil lagi. Jadi intinya Allah itu kan memberikan kita uang tidak sepenuhnya hak mutlak kita ya. Kalau apalagi sudah berkeluarga, Ya. apalagi kita jadi seorang wali kota, bupati, gubernur dan lain-lain, Ya. itu kan titipan uangnya kan misalkan Ya. dari pajak dan lain-lain itu kan harus disalurkan. Ya. Iya. Nah kan kalau ada rezeki lebih lagi,
buat si rezeki lebihnya itu dikasihin ke yang nyari yang mudanya lagi gimana? Bisa nggak Pak Ustadz? Tiap episode Ini emang Luar tiap biasa. episode. Apa? Ulangi. Emang tiap episode Ustaz. Kan kita dikasih rezeki nih sama Allah ya. Rezeki itu kan buat yang anak istri. Iya. Tapi masih ada sisa nih. Hah. Udah dibagiin 2,5%-nya. Masih ada sisa. Iya. Apakah harus nyari yang istri bisa yang lain. nerima? Enggak, itu susah banget. Enggak, itu kan bisa dikasih ke saya. Saya kan yatim juga. Aduh. Nggak bisa dimanfaatin. Kalau yang ini nggak bisa dimanfaatin. Nggak bisa, ya. gitu. Iya, gitu. Iya. Ini mah intinya minta izin kawin izin. lagi. Oh, gitu. gitu. Intinya Ya, itu. kalau udah ada niat jangan takut sama istri ya. Kalau Laki mau mah pemimpinnya Pak Ustadz. iya wanita laki adalah pemimpin, asal adil dan mampu. Nah, mantap. Allah ta'dilu wa wahidah kata Allah. Ketika kau tidak mampu adil, tidak mampu untuk apa? Adil dan mampu, maka satu saja. Satu Kata aja. Allah, Iya, satu iya, satu aja. Seperti Saja. itu, ya. Iya, kan kita mah ngagugulung teh ayat yang boleh 4. Iya, masna masalah sawarubah ya. Iya, tapi yang ini nggak didengerin Ustadz yang satu Iya, ini. padahal kelanjutannya masih ada Allah ta'dilu wa wahidah kata Allah kan itu selanjutnya. itu dengerin Itu doang. Artinya Iya kan Fangkihu ma tabalakum minan nisa'i mahna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, fangkihu makanya oleh kamu semua minan nisa dari beberapa wanita bisa 2, bisa 3, bisa 4. Itu pun dengan syarat, ada syaratnya kata Allah. Ya. Allah ta'dilu. Tapi kalau kau tidak mampu berlaku adil, maka fawahidah. Satu saja. Sekirana pidorakeun, sakirana pimadarateun, udah satu saja. Satu aja. Oh, setuju Ustadz. sudah terjawab Ya, berarti. Sudah semua. Sudah tidak ada pertanyaan. Mantap. Betul. Ya, 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 dari enak kalau Lailatul udah Qadar kejawab. sampai ke istri lagi aja nih ujung-ujungnya. Kan biar nanti captionnya perempuan lagi. Baik ya, silakan sekarang kita masuk sesi closing statement. Closing statement. Iya. Ci. Opik aja. Oke. Kemana? Mana? Ah, ke situ ya. Itu susah nih matanya. Itu aja, itu ada kamera itu. Oke. Lailatul Qadar bukan sekedar malam spesial dalam kalender, ya. Ia adalah simbol harapan bahwa satu malam kesungguhan bisa mengangkat nilai hidup bertahun-tahun, ya. Bahwa Tuhan memberi kesempatan besar bahkan dalam waktu yang singkat. Ya, dan mungkin yang paling indah, Lailatul Qadar mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu butuh waktu lama. Ya, kadang cukup satu malam yang sungguh-sungguh. Masya Allah. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak Sama-sama, buat Ustadz Gensi. Ya. Jangan kapok-kapok di sini dan sampai ketemu lagi di next episode Kejet Fang Ngajian. Ngaji yang fun di bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa. Menjaga iman dan takwa. Menjaga iman dan takwa. Menahan lapar dahaga. Menahan lapar dahaga. Dan juga godaannya. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa. Menjaga iman dan takwa. Menjaga iman dan takwa. Menahan lapar dahaga. Lapar dahaga. Kita saling menjaga. Luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Genjat. Sama-sama. Sama-sama. Mohon maaf Sehat-sehat. bila banyak kekurangan ya. Mana Mas Sehat? Ayo kita berpuasa, menjaga iman dan takwa, menahan lapar dahaga dan juga godaannya. La